Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial edit picture jeduk di aplikasi Leapmotion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi, dan juga udah ada detik beatnya, kalian bisa cek-cek langsung di deskripsi. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kalian masuk di bagian awal video. Lalu kalian klik tanda plus dan kalian bisa pilih media. Setelah itu kalian bisa tambahkan satu foto yang mau kalian pakai. Nah, kalau udah gitu, kalian bisa panjangin fotonya sampai detik 12.07. Nah, setelah itu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga. Nah, di sini kalian bisa kasih keyframe di detik bit 01.16. Setelah itu di detik 03.10, lalu di detik 05.03 sama di detik bit yang paling akhir. Nah, setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik bit yang selanjutnya di detik 02.06, kalian atur jadi 1230. Nah, lalu di detik 02.27 kalian bisa atur jadi 1230 juga. Nah, setelah itu di detik 04.00 kalian atur jadi 1200. Untuk selanjutnya kalian bisa atur jadi 1275. Nah, di detik bit yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 1320. Nah, di detik 06.00 di sini kalian bisa atur jadi 1305. Nah, di detik bit yang selanjutnya di detik 06.27 kalian atur jadi 1080. Nah, yang di awal tadi aku kelewatan gak kasih keyframe di detik 06.27. Nah, selanjutnya kalian bisa kasih keyframe di detik 10.13. Nah, di sini kalian bisa atur jadi 1315. Oke, nah setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal. Nah, di sini di detik 01.16 kalian kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Nah, lalu di detik 02.27 kalian kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Di sini juga kasih kurva kedua, kalian kasih kurva kedua lagi semuanya. Nah, sampai di detik 05.03 kalian kasih kurva ketiga dan selanjutnya kasih kurva kedua lagi di detik 06.00. Nah, setelah itu di sini di bagian sini di detik 08.20 kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin, dan di detik 10.13 kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Nah, setelah itu kalian kembali masuk di bagian foto awal, kalian masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di bagian awal ubah jadi 0% dan di detik bit yang selanjutnya ubah jadi 100%. Nah, dan selanjutnya kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Nah, setelah itu kalian masuk di bagian foto pertama. Nah, di sini kalian klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek. Kalian masuk di distortion web, cari efek yang namanya Ubin ataupun Tiles. Klik yang pengaturan standar. Nah, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ombak ambing. Pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian sudutnya kalian kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 90,0 derajat, lalu di bagian akhirnya ubah jadi negatif 80,0 derajat. Nah, setelah itu di bagian frekuensi ubah jadi 0,30 Hz atau 0,30 Hz. Setelah itu kalian masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di akhir ubah jadi 0 dan buat yang di awalnya kalian ubah jadi 65. Nah, setelah itu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa salin efeknya, klik titik 3, pilih yang salin efek dan kalian tempelkan di foto yang selanjutnya. Lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak, pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian naikin buram gerak di atas ombak ambing dan kalian klik yang tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar.
Nah, setelah itu kalian bisa klik yang di bagian kiri semua foto yang belum ada efeknya, atau kalian bisa klik semua foto sampai selesai, sampai semua berwarna hijau. Nah, kalau udah gitu, kalian bisa klik yang tanda tumpuk lagi, dan kalian bisa klik tanda panah pada tempel gayap, dan kalian nonaktifkan semua kecuali logo efek, setelah itu pilih yang tempel. Oke, setelah itu kalian bisa kembali dan kalian masuk di foto detik 02.20, dan kalian klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di editor your web, cari efek yang namanya cermin ataupun mirror, lalu kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Nah, setelah itu kalian bisa kasih keyframe di akhir biarin jadi 100 dan bagian di awal ubah jadi 0. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian fullin ke atas. Dan kalian kembali klik titik 3 pada cermin dan kalian bisa pilih yang salin efek. Nah, setelah itu di sini kalian bisa tempelkan di foto detik 04.13. Setelah itu di detik 06.07. Lalu di detik 08.00. Nah, di sini aku mau naikin dulu. Lalu kalian tempelkan. Nah, setelah itu kalian masuk di detik 02.27, kalian bisa cari. Nah, di sini kalian bisa tempelkan juga, klik titik 3 pilih yang tempel efek, lalu kalian masuk di bagian cermin. Kalian balik keyframe yang di awal sama di akhir, dan buat kurvanya sama, kasih kurva ketiga kalian fullin. Nah, setelah itu di sini kalian bisa salin efek cerminnya, dan kalian tempel di detik 04.20. Lalu di detik 06.13, dan bagian terakhir kalian tempelkan di detik 08.07. Nah, setelah itu kalian masuk di foto detik 03.10. Nah, di sini kalian bisa klik tambahkan efek. Setelah itu kalian masuk di bagian gambar dan tepi, cari efek yang namanya glow scan, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian thresholdnya kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi 0, dan bagian di akhir kalian bisa ubah jadi 1,00. Lalu kalian masuk di bagian feather, atur jadi 4,00, dan di bagian smoothingnya atur jadi 0,15. Untuk di bagian alpanya atur jadi 68%. Nah, kalau udah gitu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik titik 3 pada glow scan. Nah, kalian bisa pilih yang salin efek. Lalu kalian bisa tempelkan di foto detik 06.27. Nah, kalau udah kalian tempelkan, kita coba cek videonya dari awal. Kalian masuk di detik 08.20. Nah, di sini kalian klik tanda plus, pilih media, tambahkan foto yang kedua. Lalu kalian pajangin sampai detik 19.10. Oke, setelah itu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di akhir sama di detik 8.20 dan juga di detik 12.07. Nah, setelah itu kalian masuk di detik 10.13 dan di sini kalian atur jadi 1395. Nah, setelah itu kalian masuk di detik 12.27 atur jadi 1465. Lalu di detik 08.28 kalian atur jadi 1465. Nah, setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe awal. Nah, di sini kalian kasih kurva keempat. Selanjutnya di sini kalian bisa kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin, lalu kasih kurva kedua lagi, dan di paling akhir kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Nah, setelah itu kalian bisa kembali masuk di bagian pertama, kasih keyframe di akhir sama di detik 12.07. Setelah itu kalian masuk di detik 12.27, kalian naikin ke atas. Nah, selanjutnya kalian masuk di detik 18.28, kalian turunin ke bawah segini. Nah, kalau udah gitu kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kalian bisa kasih kurva kedua, horizontalnya kalian bisa fullin. Nah, setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe akhir, kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Nah, kalau udah gini sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Lalu kalian klik foto di detik 8.20 di bagian atas. Dan kalian bisa pilih efek, klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya ubin. Nah, mirrornya kalian bisa aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek yang namanya ombak ambing ataupun oscillate. Nah, di bagian sudutnya kalian atur jadi 90,0 derajat.
Di bagian frekuensi ubah jadi 0,60 atau 0,60 Hz. Dan di bagian magnitudenya biarin. Kalian klik tambahkan efek yang namanya ombak ambing. Lalu di bagian sudutnya atur jadi 15,0 derajat. Dan di bagian frekuensinya kalian bisa atur jadi 0,60 atau 0,60 Hz. Nah setelah itu kalian masuk di bagian magnitudenya, kalian atur jadi 10. Oke, setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek dan kalian masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ayun, klik yang pengaturan standar. Nah di bagian frekuensinya kalian atur jadi 0,70 atau 0,70 Hz. Nah setelah itu kalian masuk di bagian sudut 1, kalian atur jadi negatif 1,0 derajat. Dan di bagian sudut 2 nya kalian atur jadi 1,0 derajat. Di sudut 1 kalian atur jadi negatif 1,7 derajat dan di sudut 2 atur jadi 1,7 derajat. Nah setelah itu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya buram gerak. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di Matte or Max or Key, cari efek yang namanya Luma Key, klik yang pengaturan standar. Nah kasih keyframe di bagian akhirnya biar jadi 0,00 dan kalian kasih keyframe di bagian awal ubah jadi 1,000. Nah setelah itu kalian masuk di bagian veternya, atur jadi 0,070 atau 0,070. Nah kalau udah gitu sekarang kalian kembali klik tambahkan efek, lalu kalian tambahkan efek yang namanya ombak ambing lagi. Nah untuk sudutnya kalian biarin, setelah itu kalian masuk di bagian frekuensi, kasih keyframe di detik 11.05. Nah di sini kalian biarin jadi 2,00 Hz. Setelah itu kalian kasih keyframe di bagian akhir ubah jadi 5,00 Hz. Lalu kalian masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di detik 11.05 ubah jadi 0 dan bagian di awal ubah jadi dan bagian di akhir kalian ubah jadi 90. Nah setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, lalu kalian bisa kasih kurva kedua. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian masuk di detik 08.20, kalian klik teraples dan kalian bisa tambahkan satu video. Nah untuk videonya linknya kalian bisa download di deskripsi aku. Nah jadi videonya kayak gini, kita pasin dulu sama detik bitnya. Kalau udah sesuai kalian klik videonya, klik blending dan opacity, pilih yang cerahkan, klik yang screen. Nah kalau udah gini, sekarang kalian masuk di detik 12.07, klik fotonya, klik efek dan kalian tambahkan efek yang namanya ubin. Mirrornya kalian aktifkan. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali klik tambahkan efek dan kalian tambahkan efek yang namanya ombak ambing. Nah untuk sudutnya kalian biarin jadi 45, masuk di bagian frekuensi ubah jadi 2,50 Hz. Setelah itu kalian masuk di bagian magnitudenya, kalian kasih keyframe di akhir ubah jadi 0 dan bagian di awal ubah jadi 400. Nah lalu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kalian kasih kurva ketiga, kalian atur kayak gini. Oke, kalau udah gitu kalian kembali dan kalian bisa klik titik 3, setelah itu kalian bisa gandakan ombak ambingnya. Lalu kalian klik ombak ambing di bagian bawah, untuk sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya buram gerak. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek lagi dan kalian masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya regangkan sumbu. Kalian pilih yang pengaturan standar. Nah di bagian skalanya kalian kasih keyframe di bagian akhir biarin jadi 1,00 dan bagian di awal ubah jadi 1,25. Masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian atur kurvanya kayak gini. Kalian bisa ikutin kayak aku. Lalu kalian masuk di bagian sudut dan kalian bisa kasih keyframe di bagian awal biarin jadi 0,0 dan bagian di akhir kalian atur jadi 209,5. Kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian masuk di warna cahaya, tambahkan efek yang namanya paparan atau exposure gamma. Klik yang pengaturan standar. Nah di bagian exposure-nya kalian kasih keyframe di akhir biarin jadi 0 dan bagian di awal kalian bisa ubah jadi 0,49. Nah kalian masuk di pertengahan keyframe dan di sini kalian bisa kasih kurva ketiga dan kalian atur kayak gini. Nah oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek lagi dan kalian cari efek yang namanya transformasi restart di bagian move atau transform. Kalian klik yang pengaturan standar. Nah di bagian skalanya kasih keyframe di bagian awal sama di akhir biarin jadi 1,00, masuk di bagian tengah dan kalian atur jadi 1,59 atau 1,60.
Nah, kalau udah gini, sekarang kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, di akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Nah, masuk di bagian alpha, kasih keyframe di bagian awal, dan di bagian akhir ubah jadi 0%. Dan setelah itu kalian masuk ke bagian fill, atur jadi 100%. Nah, dan setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di foto sebelumnya atau di foto bagian pertama. Nah, di sini aku mau salin efek dari detik 07.17, kalian bisa salin efek. Lalu kalian bisa tempelkan di foto yang di detik 12.27. Selanjutnya kalian klik tambahkan efek dan kalian tambahkan efek yang namanya paparan gamma. Nah, di bagian exposure-nya di sini kalian bisa kasih keyframe di detik 13.06. Di sini kalian biarin jadi 0 dan kalian kasih keyframe di awal ubah jadi 0,070. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kalian kasih kurva ketiga, kalian naikin setengah, dan untuk horizontalnya kalian geser segini. Nah, oke, kalau udah gitu sekarang kalian klik yang tanda tumpuk, lalu kalian bisa pilih yang salin satu layar. Setelah itu kalian klik yang di bagian kiri sampai berwarna hijau, semua foto yang belum ada efeknya sampai selesai. Setelah itu kalian bisa klik tanda tumpuk, klik tanda panah pada tempel gaya, dan kalian tempelkan efeknya. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa masuk di detik 14.01, klik efek, tambahkan efek yang namanya berkedip di bagian opacity or visibility. Cari efek yang namanya berkedip ataupun blink, klik yang pengaturan standar. Nah, di bagian frekuensinya kalian bisa fullin. Nah, setelah itu kalian masuk di foto yang sebelumnya, di foto bagian pertama di detik 06.27, kalian bisa klik efek, salin efek glow scan-nya. Lalu kalian masuk di foto detik 15.24, kalian tempelkan di sini. Nah, selanjutnya kalian masuk di foto detik 17.17, kalian klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya linear strike. Lalu kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Nah, setelah itu di bagian kekuatannya kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,06. Nah, setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, kalian ubah jadi 0,00. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, kalian fullin horizontalnya, dan setelah itu kalian bisa gedakan linear strike-nya, klik yang di bagian bawah. Nah, buat sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Nah, oke teman-teman, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa masuk di foto detik 15.04, kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang balik secara horizontal. Lalu di detik 16.27, nah, di situ kalian bisa klik yang balik secara horizontal. Nah, oke, setelah itu di sini kalian masuk di detik 19.10, klik tanda plus, pilih yang kotak, klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang renggangan ke arah komposisi, lalu kalian potong sesuai sama panjang lagunya. Nah, dipotong sampai detik 20.05. Masuk di color and fill, pilih yang di bagian ketiga, dan setelah itu kalian kembali. Setelah itu kalian masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan bagian di akhir ubah jadi 0%. Nah, oke, kalau udah gitu sekarang kalian masuk di detik 00.25. Nah, kalian klik yang tanda plus, pilih yang kotak, dan kalian regangkan ke arah komposisi. Setelah itu kalian potong di detik 02.06. Masuk di efek dan kalian tambahkan efek namanya salin latar belakang di bagian lainnya. Nah, setelah itu kalian kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek dan kalian tambahkan efek yang namanya ubin di bagian distorsi or warp. Kalian klik yang pengaturan standar, lalu mirrornya kalian aktifkan. Nah, setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, cari efek yang namanya lengkungan gelombang, klik yang pengaturan standar. Nah, di bagian tahapnya kalian kasih keyframe di bagian awal. Nah, di titik bidang tengah kalian bisa atur jadi 1,00 dan di bagian paling akhir atur jadi 2,00. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva kedua, lalu di akhir kasih kurva ketiga. Setelah itu kalian bisa kembali dan di bagian sudutnya atur jadi 114, lalu kalian masuk di bagian jarak, atur jadi 10,0. Nah, setelah itu kalian masuk di bagian magnitude-nya, kalian kasih keyframe di bagian akhir sama di bagian awal, ubah jadi 0,0.
Dan di bagian tengahnya kalian bisa atur jadi 6,9. Kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva kedua. Lalu kalian bisa atur kayak gini. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe akhir dan kalian kasih kurva ketiga, kalian atur kayak gini. Oke, setelah itu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa gandakan lengkungan gelombangnya. Kalian klik yang di bagian bawah. Setelah itu di bagian sudutnya atur jadi 58,5 derajat. Nah, setelah itu kalian kembali klik yang tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar. Nah, setelah itu kalian bisa cari detik 08.00. Lalu kalian bisa klik tanda tumpuk lagi kalau udah ketemu. Lalu kalian bisa pilih yang tempel satu layar. Setelah itu kalian cari detik 11.17. Nah, di sini kalian klik yang tanda tumpuk lagi dan kalian bisa pilih yang tempel satu layar. Nah, kalau udah gini, sekarang kalian masuk di bagian awal video, klik yang tanda plus, pilih yang kotak dan kalian regangkan ke area komposisi. Lalu kalian bisa gadakan sampai jumlahnya jadi 3. Nah, setelah itu kalian klik yang paling bawah, klik efek, klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek salin latar belakang. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian paparan gambar di warna dan cahaya. Lalu di bagian exposure-nya kalian atur jadi negatif 1,10. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, kalian masuk di bagian blur, cari efek yang namanya Gaussian blur. Klik yang pengaturan standar. Nah, di bagian kekuatannya atur jadi 0,200. Setelah itu kalian bisa kembali, masuk di blending dan opacity, kalian cari efek yang namanya perbedaan, klik yang subtract. Lalu kalian masuk di atasnya, masuk di color and fill, pilih yang bagian ketiga. Untuk warna yang di awal atur jadi putih dan untuk warna yang di akhir kalian atur jadi hitam. Nah, untuk warna putihnya di sini kalian bisa tarik ke bagian tengah. Dan setelah itu untuk warna hitamnya kalian bisa tarik ke bagian pinggir. Nah, dan kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali masuk di blending dan opacity, pilih yang kontras dan klik yang overlay. Lalu kalian klik yang paling atas. Setelah itu kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek salin latar belakang. Nah, setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, cari efek yang namanya ambang. Lalu kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian thresholdnya atur jadi 0,70. Nah, setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Lalu kalian masuk di move atau transform, cari efek yang namanya regangkan sumbu, klik yang pengaturan standar. Nah, di skalanya atur jadi 13,00. Lalu kalian klik yang gandakan untuk regangkan sumbunya. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian tambahkan efek Gaussian blur. Nah, di bagian kekuatannya di sini kalian bisa fullin jadi 2,000. Setelah itu kalian bisa kembali, kalian klik tambahkan efek. Kalian masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya peta spektral. Lalu kalian klik yang pengaturan standar. Nah, di sini kalian langsung aja scroll ke bagian bawah. Untuk warna 1 dan warna 2-nya kalian ubah jadi warna biru. Nah, dan setelah itu kalian aktifkan skala kecerahannya. Oke, setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Lalu kalian masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya pergeseran W. Dan kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Nah, dan sebelumnya kalian bisa tarik ketiga persegi panjangnya sampai di akhir video terlebih dahulu. Nah, kalau udah gitu kalian bisa masuk di persegi panjang paling atas, lalu kalian klik efek, masuk di efek pergeseran W. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal dan di sini kalian bisa atur jadi 232,0 derajat. Nah, dan di bagian akhirnya kalian bisa atur jadi 1 kali plus 310 derajat. Oke, setelah itu kalian bisa kembali dan kalian masuk di blending dan opacity, pilih yang cerahkan, klik yang screen. Oke, setelah itu kita langsung aja masuk di bagian awal video dan kita cek videonya terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita bisa ekspor videonya. Nah, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya.
Nah oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.